Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, seorang pria pengendara motor ditemukan tewas dengan kondisi terluka parah di Jalan Raya Trowulan, Mojokerto. Sepeda motor korban juga ringsek, diduga pemotor menjadi korban tabrak lari sebuah truk. Seorang pengendara sepeda motor, Dwi Bayu Saputro, berusia 37 tahun, warga Wonocolo, Kota Surabaya, tewas mengenaskan di Jalan Raya Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Minggu malam. Bayu tergeletak di tengah jalan dengan kondisi kepala terluka parah dan helm hancur, sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban juga ringsek. Diduga Bayu menjadi korban tabrak lari sebuah truk, namun warga sekitar tidak mengetahui pasti nomor polisi kendaraan tersebut karena keburu kabur. Ya, tahu-tahu udah di situ udah tergeletak seperti itu. Tujuan saya mau ke Trowulan. Lawannya nggak tahu apa? Masalah lawannya saya kurang tahu. Karena emang udah kondisi terkapar. Kalau yang saya lihat mungkin ya kelihatan itu pasti ada lindasan. Nggak mungkin kalau nggak lindasan. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Satlantas Polres Mojokerto masih melakukan olah TKP dan meminta keterangan warga sekitar lokasi guna menyelidiki dugaan kasus korban tabrak lari ini. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi pelajaran agar semua pengendara tidak ugal-ugalan di jalan raya. Di Ngawi, 3 pemuda yang berboncengan motor menabrak truk yang akan belok ke SPBU. Akibat peristiwa ini, 2 orang kritis dan 1 lagi mengalami patah kaki. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Ngawi menuju Bojonegoro, tepatnya di Desa Ngawi Purba. 3 pemuda berboncengan 1 motor tergeletak di jalan akibat menabrak truk saat akan belok ke SPBU. Polisi yang datang langsung mengevakuasi ketiga korban ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Wiwin, orang tua Abimanyu, salah satu korban yang datang ke rumah sakit, langsung menangis histeris hingga pingsan. Kecelakaan ini terjadi ketika truk pengangkut kayu yang dikemudikan Bagas, 42 tahun, warga Blora, Jawa Tengah, melaju dari arah Ngawi menuju Bojonegoro. Di lokasi kejadian saat hendak belok kanan untuk mengisi BBM di SPBU, truk ditabrak motor yang dikendarai Abimanyu, warga Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, yang saat itu membonceng 2 temannya. Berdasarkan olah TKP, polisi menemukan motor korban tanpa lampu. Diduga pengemudi ugal-ugalan sehingga kehilangan kendali motor saat ada truk di depannya. Jadi itu saya dari sana belok kanan isi solar. Terus yang itu udah motor dari sana, cepatnya bukan main gitu loh. Bonceng 3 Pak ya katanya? Iya, bonceng 3. Itu nabrak bagian belakang atau bagian depannya? Belakang roda. Belakang roda belakang. Iya, dua. Jadi mau belok ke SPBU ini? Iya. Bergerak kendaraan roda 4, kendaraan truk yang hendak mau berbelok ke pom bensin karena yang dari utara tidak bisa menguasai laju kendaraan sehingga terjadi tabrak bagian bak sebelah belakang kendaraan truk yang sedang berbelok kanan. Demikian. Korban berapa orang, Komandan? Saat ini untuk korban luka-luka 3 orang dan sudah dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit Widodo Ngawi. Ketiga korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Kedua kendaraan berikut pengemudi truk dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akhirnya mengeksekusi Gregorius Ronald Tanur di rumahnya, Perumahan Pakuwon City, Surabaya. Ronald Tanur langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara Kelas 1, Surabaya. Gregorius Ronald Tanur akhirnya dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya usai ditangkap tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di rumahnya Perumahan Pakuwon City, Virginia Regency E3 Surabaya. Ronald Tanur dibawa ke rutan menggunakan mobil tahanan dikawal petugas kejaksaan. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, menjelaskan Ronald Tanur ditangkap setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 5 tahun penjara atas kasus penganiayaan kekasihnya, Dini Sera Afriyanti, hingga meninggal dunia.
Putusan kasasi ini juga membatalkan vonis bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu lalu. Yang pertama, terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya di pengadilan ada novum, bisa kita upayakan PK. Tapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum, tetap kita laksanakan eksekusi terlebih dahulu. Dan petunjuk pimpinan laksanakan segera eksekusi. Kemudian dakwaan alternatif, mungkin teman-teman masih hafal. Yang pertama berkaitan dengan ke-1 pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Kemudian yang kedua pasal 351 ayat 3 KUHP yang saya sampaikan tadi yang terbukti oleh majelis hakim pada tingkat pengadilan Mahkamah Agung, tingkat kasasi. Dan yang ketiga adalah dakwaan ketiga ada 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP dan terbukti di dakwaan alternatif yang kedua. Dan di sini tuntutan yang kami ajukan pada itu adalah tuntutan dengan mencoba untuk bisa menuntut yang bersangkutan dengan tuntutan pidana penjara 12 tahun, di mana kami merupakan ada pasal 338 KUHP, tapi tidak bisa dibuktikan oleh keyakinan majelis hakim, akhirnya putus dengan putusan pasal 351 ayat 3 KUHP. Mia Amiati menambahkan, Kejati Jawa Timur mengaku kecewa atas vonis 5 tahun penjara dalam sidang kasasi Mahkamah Agung dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Meski demikian, pihaknya bisa menerima karena Ronald Tanur telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Kita ke informasi ringan, Saudara. Pasangan suami istri di Mojokerto meraih sukses berkat keuletannya beternak burung murai batu. Bukan murai batu biasa, burung berkicau yang dibudidayakan Pak Sutri ini merupakan burung berkelas dengan harga mahal. Tak mengherankan, dalam sebulan Pak Sutri itu bisa meraup cuan belasan hingga puluhan juta rupiah. Pasangan suami istri itu adalah David, 31 tahun, serta Sinta Amelia, 26 tahun, warga desa Watukenongo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto. Keduanya sukses beternak burung murai batu dengan memanfaatkan lahan sempit pekarangan belakang rumahnya. Pasangan ini menggeluti usaha beternak burung yang memiliki suara kicauan khas tersebut sejak 10 tahun lalu. Saat ini keduanya memiliki 8 pasang indukan murai batu yang sudah produktif. Berbagai jenis murai batu yang ditangkarkan antara lain murai batu Medan, Lampung, hingga Aceh. Meski tak butuh perawatan khusus, namun peternak murai batu harus jeli memahami karakter burung. Untuk menghasilkan anakan berkualitas, kandang harus rutin dibersihkan. Selanjutnya, burung harus dijemur setiap pagi, serta diberi pakan ulat Hongkong, kroto, dan jangkrik. Meski kadangkala harga murai batu hancur di pasaran, namun dengan menjaga kualitas hasil anakan, David tetap bisa meraup cuan belasan hingga puluhan juta rupiah setiap bulan. Murai batu anakan hasil budidaya David dijual antara 2 juta hingga 10 juta rupiah per ekor. Satu bulan tuh 25 hari sekali, Mas. Usia 7 hari kita panen. Yang kita panen nanti usia di 25 hari sudah ada lagi adiknya. Mas ini jual indukan atau anakan? Kita berfokus di ini anak-anak aja, Mas. Belum pernah saya jual indukan gitu. Itu dari harga berapa sampai berapa? Kalau harga itu variatif, mulai dari 2.500.000 sampai ada yang 10 juta. Itu semuanya tergantung dari kualitas indukan sama sampel-sampel yang mau tampil buat lomba di lapangan itu, Mas. Tak hanya dari Mojokerto, murai batu anakan hasil ternak David dan Sinta yang dipasarkan melalui media sosial ini juga banyak diminati kicau mania luar daerah. Bahkan pelanggan rela memesan anakan dulu meski telurnya belum menetas. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto.
Kita ke informasi ringan, Saudara. Tambak Garam biasa terkenal dengan tempat yang panas terik matahari. Namun berbeda dengan sebuah tambak garam yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pesona tambak garam ini memukau saat senja hari sehingga menarik banyak pengunjung untuk menikmati suasananya, termasuk melihat matahari terbenam. Tambak garam ini berada di Dusun Capak, Desa Pandan, Kecamatan Galis, Pamekasan. Setiap sore hari, kawasan ini tak pernah surut dari para pengunjung yang berdatangan dari berbagai daerah mulai muda-mudi hingga para sosialita. Bagi para pengunjung, Tambak Garam Capak merupakan lokasi favorit menghabiskan senja hari. Selain disuguhi panorama alamnya yang eksotis, pengunjung bisa memanfaatkan banyak spot foto menarik. Salah satu pengunjung, Ira, mengatakan bahwa Tambak Garam Capak merupakan lokasi yang pas untuk dijadikan tempat bersantai saat sore hari. Semilir angin tambak garam dan hiasan pepohonan yang berjejer di pinggir jalan bisa membius para pengunjung. Tak hanya itu, Tambak Garam Capak mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pengunjung karena ada momen yang sangat dinanti, yakni matahari terbenam. Mereka rela menunggu dan mengabadikan momen itu sembari menikmati aneka kudapan dan minuman yang dijual di sekitar lokasi tersebut. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, jika Anda penggemar kuliner olahan laut, maka wajib mencoba menu ikan layang asap yang disediakan sebuah kedai di Jember. Dipadu dengan sambal petis yang gurih, menu khas Pantura, Jawa Timur ini dijamin akan lebih menggugah selera. Asap mengepul dari cerobong kecil di depan salah satu kedai makanan di Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Ajung, Jember. Meski kedai kecil sederhana, namun menu yang disediakan cukup spesial, yakni ikan asap. Bahan utama kuliner ini adalah ikan layang yang banyak ditemukan di perairan utara Jawa Timur. Seperti namanya, menu ini diolah dengan cara diasap dalam sebuah drum. Agar ikan matang sempurna butuh waktu hingga hampir 2 jam sebelum menu ini akhirnya siap disajikan. Meski demikian, pengunjung tak perlu menunggu selama itu sebab stok ikan asap sudah siap dan tinggal disajikan kepada pengunjung. Menariknya, ikan asap dengan aroma khas ini kemudian dipadu dengan sambal petis yang menciptakan sensasi rasa pedas sekaligus gurih. Jadi diasap, ditutup, ya dibiarkan. Nanti kita cek, lihat kalau sudah tingkat kematangannya itu sudah merah, kecoklatan, nggak gosong sih, itu berarti sudah matang. Kita juga menawarkan itu konsep beda, ikan asap, sambal petis, terus paketannya juga murah itu. Jadi budget untuk pelajar, untuk kalangan pekerja itu cukuplah bisa untuk makan. Harga proporsi berapa memang, Mas? Dalam harga proporsi berapa? Harga proporsi 10.000. Kedai yang berlokasi di pinggir area persawahan seakan menambah sensasi pengunjung saat menyantap menu ini. Ini kok ada asap-asap gitu dan harumnya, aromanya tuh bikin penasaran gitu. Akhirnya coba melipir ke sini gitu. Jadinya ya udah deh pesan ikan asap yang ada di sini. Rasanya ternyata di luar ekspektasi ya, karena kan di bannernya tuh kan ketulis emang 10.000. Aku kira tuh kayak cuma ya ikan asap ecek-ecek gitu ya. Tapi ternyata kualitasnya juga enak banget. Jadi tuh luarnya tuh crunchy tapi dalamnya lembut banget, jadi enak-enak. Kalau aroma gimana, Mbak? Aromanya juga nggak kalah enak ya, karena dari jauh aja itu para pengendara motor tuh juga udah kecium tuh aroma ikan asapnya gitu. Kalau suasana, Pak? Nah, suasananya juga syahdu banget karena ini kan juga di pinggiran sawah kebetulan. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam sebab harga ikan layang asap ini cukup terjangkau.
Untuk satu porsi ikan layang asap dengan sambal petis, pengunjung cukup membayar Rp10.000 per porsi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.